Assalamualaikum anak-anak. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana puasanya? Masih semangat kan? Jangan sampai ada yang bolong ya puasanya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tentang perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Apa itu perkembangan teknologi komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya secara lisan maupun tulisan. Tujuan dari komunikasi adalah memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan dan dimaksud manusia lain atau sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Apa saja ya yang termasuk alat komunikasi tradisional? Yang pertama ada asap, dua kentongan atau lonceng, ketiga burung merpati, keempat daun lontar, kelima surat, dan yang terakhir telegraf. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah asap. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Yang kedua, kentungan atau lonceng. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentungan atau lonceng sebagai tanda pesan adanya bahaya. Yang ketiga, daun lontar. Pada zaman dahulu digunakan di Indonesia untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Yang keempat ada surat. Alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan. Nah, yang terakhir telegraf, alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik. Perhatikan gambarnya ya. Yang selanjutnya adalah komunikasi modern. Ya, alat komunikasi modern yaitu ada radio, fax mail, tiga ada koran, keempat televisi, kelima telepon, keenam internet, ketujuh handphone, dan yang terakhir komputer atau laptop. Radio adalah alat komunikasi berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, fax mail adalah digunakan untuk menerima dan mengirim informasi berupa telepon. Yang ketiga ada koran, alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Selanjutnya televisi, alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Ada telepon, alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Internet, jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di luar sana. Yang terakhir ada handphone, alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon dan memungkinkan kita berkomunikasi lebih cepat. Selanjutnya ada laptop, alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi. Selanjutnya ada perkembangan teknologi transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, ataupun mesin. Tujuan adanya transportasi yaitu memudahkan manusia dalam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jenis transportasi berdasarkan perkembangannya ada dua. Yang pertama tradisional dan modern. Kita bahas yang tradisional dulu ya. Apa itu transportasi tradisional? Sebelum adanya kendaraan pada zaman dahulu manusia berjalan kaki dan masih menggunakan tenaga kuda atau sapi untuk dapat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Transportasi modern adalah transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin serta membuat perjalanan menjadi cepat sampai ke tujuan. Transportasi berdasarkan jenisnya yaitu ada darat, air, dan udara. Sekarang yang pertama darat dulu ya. Transportasi darat adalah segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di daratan. Apa saja contohnya? Ya, ada mobil, motor, dan sebagainya. Transportasi air, segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di perairan.
Contohnya ada perahu, ada kapal feri, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada transportasi udara, segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di udara. Contohnya apa? Ya, pesawat dan helikopter. Alat transportasi khusus, segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya ambulans, damkar, dan truk. Ambulans, kalian pasti sudah sering melihat ya ambulans. Kendaraan yang digunakan khusus untuk mengantar orang sakit, yang di dalamnya sudah dilengkapi peralatan medis serta mempunyai sirine sebagai tanda bahwa ambulans harus segera cepat sampai ke tujuan. Selanjutnya ada mobil pemadam atau damkar, kendaraan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di suatu tempat dan dilengkapi sirine sebagai tanda bagi pengguna jalan bahwa damkar harus segera sampai tempat tujuan. Baik anak-anak, itu tadi materi kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak pahami dan mengerti. Jadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.